Kau percaya ada Tuhan dari mana? Kau bisa percaya ada Tuhan sekarang? Maksudnya Karena dengan aku merasa kondisimu ya, titik balikku itu karena Tuhan juga. titik balik itu. Titik balik aku berhenti semua pergaulan bebas, semua hal-hal yang dibenci Tuhan itu karena Tuhan. Maksudnya bagaimana itu? Nggak tahu, aku cara jelasinnya pun susah karena aku merasa di hati aja kayak oke, this is time for me to stop everything. Aku berhenti istilahnya meminta tolong kepada orang lain lagi, menyusahkan orang lain lagi gitu. Di malam itu udah gue akan berusaha untuk kembali ke jalannya Tuhan aja. Itu. Aku merasa apa yang terjadi dalam hidupku itu udah terlalu berat kalau minta tolong kepada manusia. Mendorong kamu untuk selalu tomak berharap pada orang, selalu ingin mendapatkan perlakuan baik orang lain, itu karena adanya persangkaan, anggapan bahwa orang itu bisa memberikan apa yang kamu inginkan, bisa memberikan apa yang kamu inginkan, bisa meninggikan derajat kamu, bisa memberikan pertolongan kepada kamu, bisa melindungi kamu, bisa memenuhi apa yang kalian harapkan. Jawabannya tidak sama sekali. Manusia tidak punya kemampuan apa-apa. Yang kuasa hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Pokoknya semuanya aku stop. Cuman ada aku sama Tuhan aja. Aku berserah aja apa yang mau dikasih, ke depannya jalannya mau gimana, mau disakitin lagi, mau dihancurin lagi, it's okay, udah biasa. I'm fine, I'm good. I can take care of all of that, what's gonna happen gitu. Tidak ada nafas yang keluar kecuali di situ ada takdir Allah yang telah ditetapkan. Sekecil apapun sudah ada. Dan yang terjadi sama, tidak ada yang beda sama sekali dengan apa yang sudah ditetapkan oleh Allah. Kenapa kita harus memahami yang seperti itu? Agar kalian semua itu tidak berputus asa. Andaikan kalian mengalami kegagalan dalam hidup, mendapatkan sesuatu yang tidak disenangi, kecewa itu jangan. Wong kabeh wis enek ketentuannya, tinggal menjalani takdirnya masing-masing. Jangan kemudian timbul rasa kecewa, timbul rasa sedih, apalagi sampai putus asa. Dan agar kalian semua itu tidak sombong atas nikmat-nikmat yang diberikan pada kalian. Kenapa? Karena nikmat itu bukan karena kemampuan yang kalian miliki, tapi karena Allah yang memang menghendaki kalian mendapatkan nikmat itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. In ilal masyiati yastanidu kullu syai'in wala tastanidu iya illa syai'in. Langsung kepada kehendak Allah harus bersandar segala sesuatu. Yakni tidak boleh terjadi sesuatu apapun tanpa kehendak Allah. Sedang kehendak Allah tidak bersandar kepada sesuatu apapun. Apa maksudnya kalimat ini? Maksudnya adalah segala sesuatu yang terjadi dalam hidup ini semuanya bersandar pada kehendak Allah. Inna kulla maujudin yastanidu ila masyiatillah min haitsu ta'alluquha bihi azalan. Segala perkara yang maujud, apa itu? Kehidupan kita. Apa yang terjadi dalam alam semesta ini? Misalkan ada banjir bandang, ada turun hujan, pergerakan matahari bulan, pergantian siang dan malam. Kehidupan kita, susah dan senangnya, nikmat musibahnya, itu semua yastanidu ila masyiatillah, bersandar kepada kehendak Allah. Maksudnya bersandar, itu semua terjadi atas kehendak Allah. Jadi apa yang ada itu tidak akan ada tanpa adanya Allah yang mengadakan. Semuanya dikehendaki oleh Allah. Ini harus kita fahami, harus kita yakini bahwa memang tidak ada sekecil apapun yang terjadi dalam hidup ini
kecuali semuanya dikehendaki oleh Allah. Min haitsu ta'alluquha bi azalan, yakni kehendak Allah terhadap sesuatu itu sudah ada sejak zaman azali. Sejak zaman azali, zaman atau waktu di mana alam semesta ini belum diciptakan. Itu sudah ada, sudah diatur, sudah dicatat. Buku yang ditulisi takdir telah ditutup. Semuanya sudah diatur oleh Allah, sudah ditakdirkan oleh Allah. Sudah ditentukan sekecil apapun. Apapun yang terjadi, sudah ada takdirnya sejak zaman azali. Ma'asoba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha inna dzalika 'alallahi yasir likai la ta'sau 'ala ma fatakum bala tafrahu bima atakum. Apapun yang ada di muka bumi, yang ada pada kalian baik nikmat maupun musibah, semuanya sudah ditetapkan Allah di Lauhul Mahfuz sejak zaman azali sebelum semuanya itu terjadi dalam kenyataan hidup. Logika yang mungkin ada dalam pikiran kita, apa ndak hilang catatannya, apa Allah ndak lupa dan lain sebagainya. Allah jawab, inna dzalika 'alallahi yasir, yang demikian itu bagi Allah sangatlah mudah, sangatlah ringan. Mencocokkan kenyataan dengan apa yang telah ditulis oleh Allah. Menulis apa yang akan dicocokkan, apa yang akan dilaksanakan dalam kehidupan. Gambarane wong urip niku wis karo Gusti Allah kabeh wis ditentokno. Digambarne sedetail mungkin, sekecil mungkin, sesuai dengan keluar dan masuknya nafas kita. Ma min nafasin tubdihi illa walahu qadarun fika yumdihi. Ngaten ta? Hakikate ngoten niku lho. Al-Qur'an ngomongne ngono. Sampeyan ngomong ora iki krana laku nyambut gawe. Ora iki krana aku ngombe obat ngene, ora iki krana aku duwe kenalan kono. Apa yang kita yakini bahwa nikmat itu karena ada sesuatu yang kita lakukan itu terbantahkan, bertolak belakang dengan apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Disinilah pentingnya belajar agama. Akhirnya kita tahu yang benar yang mana dari apa yang kita pikirkan selama ini. Anggapan-anggapan kita, kalau kita sesuaikan dengan agama, ternyata itu tidak sesuai, berarti dengan ilmu agama kita bisa melakukan perubahan, memperbaiki. Makodaka mislal wahmi, tidaklah menuntun kamu, mendorong kamu untuk selalu tomak berharap pada orang, selalu ingin mendapatkan perlakuan baik orang lain. Itu karena adanya persangkaan, anggapan bahwa orang itu bisa memberikan apa yang kamu inginkan. Bisa memberikan apa yang kamu inginkan, bisa meninggikan derajat kamu, bisa memberikan pertolongan kepada kamu, bisa melindungi kamu, bisa memenuhi apa yang kalian harapkan. Jawabannya tidak sama sekali. Manusia tidak punya kemampuan apa-apa. Yang kuasa hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang ada pada manusia tidak akan bisa berbuat apa-apa, baik ilmunya, pangkatnya, hartanya, kalau Allah tidak berkehendak terjadinya apa yang diinginkan manusia itu. Semuanya hanya kembali kepada kersane Gusti Allah. Kembali kepada kehendaknya Allah, bukan kehendaknya manusia. Walaupun semua orang, seluruh dunia ini loh, semuanya sepakat untuk mengangkat derajat kita. Namun Allah berkehendak kita menjadi hina. Semua orang itu tidak akan bisa melawan satu, yakni Allah, Tuhan semesta alam. Tidak akan mampu. Semua orang ingin menjatuhkan kita, ingin menghinakan kita. Tapi Allah berkehendak ingin memuliakan kita.
apa yang mereka lakukan tidak ada artinya sama sekali. Hanya kita itu tertipu oleh anggapan wamal hayatud dunya illa mata'ul hurur. Tidaklah kehidupan dunia ini kecuali kesenangan yang menipu. Anggapan kita tidak sama dengan kenyataan yang ada. Kita anggap dengan harta yang banyak kita akan bisa mencapai kebahagiaan yang kita inginkan. Apa yang terjadi tidaklah demikian. Sajadi hati kita tetap gelisah, tetap galau, walaupun semua bisa kita dapatkan. Karena apa? Selain Allah tidak bisa mendatangkan kebahagiaan. Selain Allah tidak bisa mendatangkan penderitaan. Yang membuat orang menderita ketika Allah menghendaki menderita. Yang membuat orang bahagia ketika Allah menghendaki bahagia. Yastanidu kullu sa'in ilal masyiah. Segala sesuatu hanya tergantung kepada kehendak Allah. Atau bisa diartikan kehendak kita itu tidak datang dari diri kita, namun kehendak kita itu datangnya dari Allah. Kalau kemauan saja Allah yang menggerakkan, apalagi perbuatan. Ngen niku lho, niku tekan niku Gusti Allah. Napa malih aktivitas kita, perbuatan kita. Tentunya semuanya juga dari Allah. Seperti inilah hidup. Kalau kita kembali kepada agama. Maka kalau kita masih memiliki pemikiran yang berbeda dengan agama, tidak mungkin yang benar kita, yang salah agama. Maka agama jangan kita jadikan sebagai tontonan, jadikan sebagai tuntunan. Bukan hanya pengetahuan, namun benar-benar menjadi pelajaran berharga buat kita dan kita amalkan dalam kehidupan. Al-masyiah wal iradah syai'un wahidun wa ilahi ma tastanidu al-sya' kulluha. Jadi masyiah, iradah, kehendak Allah itu merupakan perkara yang satu, dan kepada kehendak Allah tersebut segala sesuatu itu disandarkan. Tidak ada yang terjadi kecuali Allah yang menghendaki. Sehingga mohal atau kalau ada sesuatu yang terjadi tanpa dikehendaki oleh Allah, mustahil, betul loh. Tidak mungkin. Kalau sesuatu terjadi tanpa dikehendaki, itu tidak mungkin. Masya Allahu kana wa malam yasha lam yakun. Apa yang dikehendaki Allah itulah yang terjadi. Apa yang tidak dikehendaki tidak akan terjadi. Wala tastanidu hiya illa syai'in. Wala tastanidu hiya illa syai'in. Dan tidaklah kehendak Allah itu digantungkan pada sesuatu. Kalau Allah yang menghendaki sesuatu, berarti bukan sesuatu yang menyebabkan kehendaknya Allah. Ini loh. Kalau Allah yang menghendaki, berarti tidak ada sesuatu yang mempengaruhi kehendaknya Allah. Yang ada adalah sesuatu itu dipengaruhi oleh kehendak Allah. Disebabkan adanya kehendak Allah. Bukan adanya kehendak Allah disebabkan oleh sesuatu. Sehingga kita dituntut di sini untuk totalitas dalam menghamba kepada Allah, tidak karena dan karena. Ingin mendapatkan ini dan itu, bukan. Namun semata-mata karena kehambaan kita kepada Allah yang menuntut kita untuk taat kepada Allah. Hanya itu. Kalau kita pahami ini, segala sesuatu itu dikehendaki oleh Allah, dan tidaklah segala sesuatu mempengaruhi kehendaknya Allah. Kehendaknya Allah tidak dipengaruhi oleh segala sesuatu, tapi segala sesuatu itu dipengaruhi oleh kehendak Allah. Karena memang sudah ada ketentuannya. Artinya, akibat lebih duluan daripada sebabnya. Sebab diatur oleh Allah untuk menuju ke akibat. Yang ada dalam pikiran kita, akibat itu dipengaruhi oleh sebab. Namun yang terjadi
Sebab itu dipengaruhi oleh akibat. Berpikir terbalik. Kenapa? Karena memang sudah ditentukan. Kasusnya dibuat sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Allah. Dalam hal apapun tidak ada yang terlewatkan. Oh, yang ini kehendak Allah, yang ini saya. Tidak ada seperti itu. Semuanya atas kehendak Allah. Walau sya'a rabbuka ma fa'aluh. Andaikan Tuhanmu berkehendak, mereka semua tidak bisa melakukan apa-apa. Andaikan Allah berkehendak orang itu untuk tidak beriman, mereka tidak bisa memaksakan diri menjadi orang yang beriman. Andaikan Allah berkehendak orang tersebut maksiat, hakikatnya mereka semua tidak bisa keluar dari maksiat. Ketika Allah berkehendak orang taat, ya dia tidak akan malas dalam beribadah sehingga dia melakukan ketaatan. Walau sya'a ma fa'aluh, andaikan Allah tidak berkehendak, tidak akan melakukan. Berarti apa yang dilakukan orang itu karena dimulai dari adanya kehendak Allah Subhanahu wa taala terhadap apa yang dilakukan orang tersebut. Tidak hanya yang tidak kita rencanakan. Wah, qadarullah, atas takdirnya Allah terjadi seperti itu. Ya memang semuanya atas takdirnya Allah. Baik yang kita rencanakan maupun yang di luar dugaan. Kadang-kadang berpikirnya kita kalau yang kita rencanakan itu bukan takdirnya Allah. Yang di luar dugaan baru kita katakan takdirnya Allah. Tidaklah seperti itu. Yang kita rencanakan pun juga takdirnya Allah. Yang tidak kita rencanakan pun juga takdirnya Allah. Walau sya'a rabbuka ma fa'aluh, andaikan Tuhanmu tidak berkehendak mereka semua melakukan, maka mereka semua tidak bisa melakukan. Walau sya'allah lahadan nasa jami'an. Ya, walau Allah berkehendak orang dapat hidayah, semuanya dapat hidayah. Inilah yang harus kita pahami tentang masalah hakikat. Wa amma hiya fala tastanidu ila syai'in wala tatawaqqafu ala syai' fala tatawaqqafu ala su'al. Nah ini. Wa amma hiya, adapun kehendak Allah itu tidak disandarkan pada sesuatu. Karena orangnya taat, saya jadikan sebagai orang yang mudah urusannya, rezekinya datang tidak disangka-sangka. Ini pemikiran kita ketika dangkal. Allah sampaikan mayyattaqillah wa mayyattaqillah jannahu maharaja rusuku min khutayah tasib. Barang siapa bertakwa kepada Allah, Allah akan memudahkan urusannya, demikian rezeki yang datangnya tidak disangka-sangka. Kita pasti akan menyimpulkan yang membuat Allah memberikan rezeki yang tidak disangka-sangka, yang membuat Allah mudahkan urusan kita karena ketakwaan kita. Pemikiran kita sepintas seperti itu. Namun hakikatnya tidaklah demikian. Karena Allah menginginkan, Allah ingin berikan rezeki yang tidak disangka-sangka, maka Allah menggerakkan orang itu untuk menjadi orang yang bertakwa. Tujuan utamanya agar dia mendapatkan rezeki yang tidak disangka-sangka. Bukan karena orangnya yang bertakwa, tapi karena Allah lah yang menggerakkan orang bertakwa. Kita berpikir sampai kepada akarnya, tidak hanya sebatas pada apa yang kita lihat. Karena tidak ada sesuatu yang mempengaruhi kehendak Allah. Kalau ketakwaan seseorang mendatangkan kemudahan, rezeki yang tidak disangka-sangka, berarti Allah itu dipengaruhi, kehendaknya Allah dipengaruhi oleh ketakwaan. Tidak seperti itu. Tapi sudah ada takdirnya menjadi orang yang takwa. Terus berimbas kepada kemudahan yang diberikan. Tidak ada yang keluar dari Allah. Wala tatawaqqafu ala syai'in wala tatawaqqafu ala su'alin. Tidak membutuhkan sesuatu, tidak membutuhkan permintaan wala ala tolabin. Tidak membutuhkan permintaan, permohonan. Famasya Allah kana min hori sababin wala su'alin. Apa yang dikehendaki Allah terjadi tanpa adanya sebab, tanpa adanya permintaan. Wa malam yasha' rabbuna lam yakun. Apa yang tidak dikehendaki oleh Tuhanmu maka tidak akan terjadi. Hakikatnya seperti itu, bukan karena kita. Jangan sombong dengan amal solih kalau kita mendapatkan kenikmatan, kemudahan dari Allah. Bukan itu yang menjadi penyebab.
Namun karena memang Allah sudah menghendaki kita dimudahkan urusannya, sehingga tidak heran andaikan ada orang yang tidak beramal saleh, tidak beribadah, kok dimudahkan urusannya oleh Allah. Kenapa? Dikarenakan Allah ingin memudahkan orang tanpa melihat dia berbuat baik atau tidaknya. Sudah ada ketentuan kepada orang itu bahwa dia akan mendapatkan pertolongan, mendapatkan kemudahan dari Allah. Qarraba man sya'a bila amalin wa ba'ada man sya'a bila sababin. Allah akan mendekatkan orang yang dikehendaki tanpa karena amalnya, bukan karena amalnya. Bukan karena amalnya, karena amalnya Allah itu dipengaruhi. Ada sesuatu yang menjadi pertimbangan. Allah itu tidak butuh pertimbangan. Ya maunya Allah seperti apa. Maka dari sini bukan berarti kita tidak perlu beramal. Bukan seperti itu. Kita disuruh untuk melepaskan harapan dari amal. Melepaskan sandaran dari amal. Hanya beramal sebagai bentuk kehambaan. Tanpa kita kemudian melihat bahwa amal memiliki pengaruh. Memiliki dampak. Semuanya hanya kembali kepada kehendak Allah seperti apa. Bukan amal kita yang menentukan, tapi Allah Subhanahu wa taala. Kita diajak untuk lepas dari pengharapan, lepas dari ketergantungan, lepas dari sandaran. Seringkali disalah-artikan, kalau memang sudah dikehendaki Allah, tidak perlu kita beramal, tidak perlu kita menjauhi maksiat. Tidak seperti itu. Karena memang beramal soleh diperintahkan, kita maksiat dilarang, kita lakukan tanpa kemudian kita berpikir panjang, kita dapat apa, kita nantinya bagaimana. Itu kita kembalikan pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang taat, taat yang tanpa pamrih. Karena kita sudah meyakini, memahami bahwa yang mempengaruhi kehidupan kita bukan ketaatan kita, namun semuanya terjadi atas kehendak Allah. Kemudian disampaikan dalam Al-Qur'an tentang beriku wa man lam yaj'alillahu lahu nuran faman lahu min nur. Dan siapa yang tidak diberi nur oleh Allah, tidak diberi nur oleh Allah, apa itu nur? Tidak diberikan keimanan, tidak diberikan ketaatan oleh Allah, maka fama lahu min nur, maka dia tidak akan memiliki cahaya. Dia tidak akan bisa menjadi orang yang beriman, menjadi orang yang taat. Kalau Allah tidak menjadikan dia beriman, tidak menjadikan orang taat pada Allah. Wa man lam yaj'allahu nuran faman lahu min nur. Manusia kemampuannya di mana? Kan tidak ada kan? Kuasanya di mana? Coba kita fahami ayat ini. Ini surat Nur ayat 40. Barang siapa yang tidak dijadikan Allah punya nur, maka dia tidak akan punya nur. Barang siapa yang tidak dikehendaki Allah dia dapat rizki, maka dia tidak akan dapat rizki. Barang siapa yang tidak dikehendaki Allah menjadi orang yang taat, dia tidak akan bisa taat. Hakikatnya semuanya Allah. Syariatnya kita harus melakukan apa yang diperintahkan, meninggalkan yang dilarang. Fanadru ilal masyiah hakikat. Memandang terhadap kehendak Allah itu pandangan hakikat. Dan itu harus ada. Kalau tidak ada, kita akan bangga dengan kesuksesan kita, dengan ketaatan kita. Kalau kita sudah bangga, pasti akan mencela orang yang tidak bisa melakukan hal yang kita lakukan. Wa nadru ila sabab syariah. Memandang kepada sebab itu adalah pandangan syariat. Pandangan hakikat semuanya Allah yang menghendaki. Pandangan syariat, pandangan terhadap sebab. Jangan kemudian hanya memandang syariat. Berarti seperti ini yang membuat saya selamat. Oh, jangan. Agar kita menjadi selamat, kita harus beramal soleh, beribadah pada Allah. Wala najata illa bil amali soleh. Tidak ada keselamatan kecuali dengan beramal soleh. Wal asri innal insan lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Demi masa,
Sungguhnya manusia semuanya celaka. Ini firman Allah. Kecuali orang yang beriman dan beramal solih dan saling berwasiat tentang yang hak dan tentang kesabaran. Syariatnya harus beramal solih karena yang membuat selamat adalah amal solih. Hakikatnya yang menyelamatkan bukan amal solih tapi menyelamatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kita melakukan syariat karena kita melihat akibat daripada melakukan syariat. Namun ketika kita melihat pada hakikat, kita melepaskan sandaran, harapan, ketergantungan pada syariat. Berapa banyak orang yang sungguh-sungguh dalam bekerja, namun ternyata tidak diberikan keberhasilan, kesuksesan oleh Allah. Berapa banyak orang yang berobat dengan segala kemampuannya, habis hartanya, entek sak leker gendonge kasarannya. Ternyata tidak mendapatkan kesembuhan. Karena memang Allah tidak mengendaki. Terus bagaimana amal soleh kita nanti diterima dan tidaknya, kita tidak tahu. Sajadi kita ditolak. Akhirnya kita tidak selamat. Hanya berharap pada Allah, bukan berharap pada amal soleh. Karena pada dasarnya yang menentukan bukan amal soleh kita, yang menentukan hanyalah Allah. Syariate dilakoni, namun hakikate ojo sampai dilalekno. Paham ya? Syariate dilakoni, hakikate jangan dilupakan. Syariatnya dikerjakan, hakikatnya jangan dilupakan. Apa-apa harus selalu bergabung antara syariat dan hakikat. Tidak boleh hanya syariat saja, tidak boleh hakikat saja. Wala budda minal jam'i bainahuma. Wajib mengumpulkan antara kedua-duanya. Syariat dan hakikat harus saling beriringan. Fal haqiqah muayyinatun wa syariah mubayyinatun. Wal haqiqah hakimatun ala syariat fil batin wa syariah hakimatun ala haqiqah fil dhahir. Hakikat itu menghukumi terhadap syariat dalam sisi batin. Jadi melakukan penilaian syariat dari sisi hakikat batinnya, sedangkan syariat itu menilai hakikat dalam sisi dhahirnya. Dhahirnya syariat, batinnya hakikat. Dhahirnya yang membuat kita selamat adalah ibadah kita, hakikatnya, batinnya membuat selamat adalah rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dhahirnya kita yang melakukan amal soleh, hakikatnya Allah yang menggerakkan kita beramal soleh. Sehingga jangan lupa untuk melihat hakikat, tidak hanya melihat syariat. Artinya kalau kita beramal soleh, jangan kemudian kita merasa beramal soleh, kita harus merasa bahwa itu anugerah yang diberikan Allah kepada kita, harus kita syukuri. Kul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu wa khairum mimma yajma'un. Firman Allah yang kedua, yudillu may yasha wa yahdi may yasha. Jelas. Yudillu nasaraki sapa Allah man ing wong yasha kang ngersakake sapa Allah ing man. Wa yahdi lan nuduhake sapa Allah man ing wong yasha kang ngersakake sapa Allah ing man. Allah menyesatkan siapa yang dikehendaki. Artinya kalau Allah berkehendak kepada seorang sesat, maka orang itu menjadi sesat. Tidak beriman, selalu berbuat maksiat. Dan memberi hidayah atau petunjuk siapa yang dikehendaki. Siapa yang dikehendaki oleh Allah menjadi orang yang taat, jadilah orang yang taat. Berarti kalau Allah tidak menghendaki dia orang taat, jadilah orang yang maksiat. Wong yudillu mayyasha wa yahdi mayyasha. Iman dan tidaknya seorang Allah yang menghendaki, beramal solih dan tidaknya seorang juga Allah yang menghendaki. Maka kalau kita bisa beramal solih, bersyukur. Kalau kita berbuat maksiat, kewajiban syariat kita adalah bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menyesal, berjanji tidak akan mengulangi lagi. Syariatnya memang seperti itu. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kalian semua kepada Allah dengan taubatan nasuha. Syariate kon ngoten. Hakikate awake dhewe karo Gusti Allah dikersakne maksiat.
Namun kita tidak boleh menyalahkan Allah. Syariat mengharuskan kita merasa bersalah. Kalau orang mengatakan, wah dikersakne Gusti Allah, tidak paham syariat. Orang yang paham agamanya salah, gagal paham, ngoten niku. Nyapa aku ra salat dikersakne Gusti Allah? Jelas dia tidak paham agama. Orang paham agama tidak berani mengatakan seperti itu. Memang kabeh dikersakne Gusti Allah. Tapi syariat aku ndak oleh nyalahne Gusti Allah. Aku kudu nyalahne awakku dhewe. Nek wong mek muni tok kabeh kersane Gusti Allah nglakoni elek, dia ndak mengatakan bahwa ini kesalahan dari saya, dia tidak paham syariat, otomatis dia ndak paham agama. Ngertine sepotong-potong. Nggih. Ruwe ora kabeh. Akhirnya seperti itu. Kalau paham sesungguhnya, dia tidak mengingkari hakikat bahwa kullum min indillah. Katakanlah segala sesuatu datangnya dari Allah. Namun Allah mengajarkan pada kita, mengharuskan pada kita, ma asobaka min hasanatin faminallah, wa ma asobaka min sayiatin famin nafsik. Apa yang menimpa kamu yang baik, katakan bahwa itu datangnya dari Allah. Apa yang menimpa kamu yang buruk, katakan bahwa itu dari kesalahan diri kamu. Kok hanya berhenti pada kulum mintillah, tidak masuk pada kelanjutan ayat tersebut, berarti tidak paham agama. Tidak paham agama. Jangan merasa paham agama ketika tidak menjalankan syariat. Oh, saya ini sudah hakikat, saya tidak perlu menjalankan syariat. Tidak paham agama. Atau pemahaman agamanya salah. Bisa jadi gurunya juga salah. Karena dia mengikuti gurunya. Dhalun, mudhilun, sesat, menyesatkan. Maka harus paham yang benar. Ya. Kalau pahamnya salah, imbasnya pada perbuatan yang salah. Kalau pahamnya benar, akhirnya bisa melakukan yang benar. Allah memilih sendiri dengan ilmu dan kebijaksanaannya. Allah tidak dipengaruhi apapun. Manusia tidak berhak bertanya mengapakah atau bagaimanakah terhadap kebijaksanaan Allah. Tidak boleh kita kemudian mengusik keinginan Allah. Kita mempersoalkan keputusan Allah. Tidak boleh. Yang harus kita lakukan selalu siap menerima kebijakan Allah seperti apapun. Kalau dikasih nikmat bersyukur, dikasih musibah bersabar, menjadi orang taat bersyukur, jadi orang yang maksiat segera bertobat. Kalau itu kita lakukan, insya Allah selamat. Kalau kita dapat nikmat tidak bersyukur, dapat musibah tidak bersabar, melakukan ketaatan kita bangga bahwa itu hasil daripada kemampuan kita. Berbuat maksiat kita tidak mau bertobat, kita akan menjadi orang yang celaka. Karena kita tidak bisa menyikapi keadaan yang diberikan Allah kepada kita. Lagi-lagi karena kita tidak paham agama. Agama sebagai tuntunan kita, pedoman hidup kita, yang mengarahkan kita menuju jalan yang benar, jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimanapun juga kita harus paham agama. Tidak boleh hanya paham soal ibadah tanpa paham soal masalah tasawuf, masalah tauhid, ya, permasalahan hati, ya. Harus paham semuanya, difahami. Seperti itu tuntunan agama yang harus kita jalankan dalam hidup ini. Pertanyaannya, bagaimana akan menjalankan agama andaikan kita tidak paham agama? Ya tidak bisa jawabannya. Kalau kita ingin menjalankan agama, kita harus memulai dengan memahami agama. Dan pemahaman agama kita harus terus kita tingkatkan dengan selalu belajar agama. Agar kita tahu, biar nanti sawayah mati ini wis bener sing dilakoni ngoten lho. Aja sampai kedisian mati sing dilakoni salah karena ketelidoran kita. Bukan karena tidak adanya kesempatan. Karena kebodohan kita. Kita anggapane ngene wis, ternyata Allah mintanya tidak hanya sebatas itu. Allah meminta lebih dari itu. Kita sudah sholat,
sedangkan kita berpikirnya tentang masalah hidup salah, kita anggap wis sanggune mati sholat tok misalnya. Terus kita berpikir salah dalam hidup. Aku ki ibadah krana kemampuanku, aku ki sugih krana pinterku dan lain sebagainya. Karena kebanggaan kita dengan amal solih yang kita miliki. Bisa jadi seperti itu. Orang yang tidak sabar ngersuloh, dibenci oleh Allah. Kita merasa ngersuloh rapopo si penting sholat. Wah ternyata ngersulane awake dadi masalah. Gara-gara tidak paham. Kita merasa bahwa Allah yang kuasa dalam hidup, kita tidak punya kuasa sama sekali, kita kecil. Bahkan kita itu juga dituntut untuk selalu merasa hina. Semua selain kita itu mulia semuanya. Bahkan lebih mulia binatang daripada kita. Karena binatang berbuat dosa tidak ada hukuman, sedangkan kita kalau berbuat dosa akan dihukum oleh Allah dan lain sebagainya. Di saat itu kita tidak paham. Akhirnya yang terjadi, kita dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala gara-gara kita tidak melakukan apa yang diminta oleh Allah untuk menjadi orang yang tidak hanya baik secara zahir, juga baik secara batin. Ini yang harus kita lakukan dalam hidup. Bahwa semua yang terjadi, hakikatnya Allah yang mengendaki. Namun ada syariat yang tidak boleh kita lupakan. Kemudian Imam As-Satibi ini menyampaikan, wa'lam anna an-nasa arba'atun. Ketahuilah bahwa manusia itu dibagi menjadi 4. Yang pertama, nadrun fis sawabiq li ilmih bi anal hukma al-azal la yatakhayyaru bi iktisabil abdi. Yang pertama adalah manusia yang hanya melihat kepada sawabik, takdir yang sudah ditetapkan sejak zaman azali. Maka para ulama itu yang ditakutkan bukan su'ul khotimahnya, tapi su'us sabiqohnya. Su'ul khotimah itu dipengaruhi oleh su'us sabiqoh. Apa su'us sabiqoh? Takdir di saat zaman azali itu dia matinya membawa iman atau tidak. Bukan terjadi secara tiba-tiba. Namun terjadinya su'ul khotimah karena memang takdirnya di zaman azali itu su'ul khotimah. Jadi yang ditakutkan adalah su'us sabiqohnya. Takdir saya di zaman azali seperti apa ya? Apakah saya itu matinya membawa iman atau tidak? Ulama manusia yang pertama bagian manusia adalah yang melihat kepada takdir Allah di zaman azalinya seperti apa. Ketika melihat seperti itu, orang tidak akan mempersoalkan hidup. Memang misalnya takdiri kabeh, tinggal menjalani, wis sembuh engko dadi nabi, wis enek ketentuane. Apa yang saya lakukan tidak berpengaruh apa-apa terhadap apa yang sudah ditulis niku lho. Cukup ditulis terus diganti. Oh gara-gara wong ngene diganti. Ya ora iso wis teman semono. Tidak terjadi semacam itu masalahnya ngoten lho. Yang kedua adalah wa nadrun fil awaqib li ilmi bi anal a'mal bi khawatimiha. Yang kedua adalah yang dilihat adalah akhir daripada kehidupan. Dikarenakan pandangannya bahwa segala perbuatan itu tergantung akhirnya apa. Endingnya bagaimana. Orang berbuat maksiat tidak kemudian dipastikan masuk neraka. Bagaimana sebelum dia mati? Apakah bertobat pada Allah? Kalau bertobat, selamat. Walaupun selama hidupnya dia mensekutukan Allah, kalau sebelum mati dia mengucapkan 2 kalimat syahadat, dapat hidayah, selamat kok. Walaupun selama hidupnya dia itu menjadi orang yang beriman, di akhir hayatnya dia menjadi orang yang kafir, celaka dia. Dan Nabi sampaikan memang demikian. Dalam hadis sahihnya, jarak orang dengan surga tinggal 1 jengkal, qadru sibrit. Takdir celaka masuklah disampaikan pada orang tersebut, jadilah dia orang yang berbuat sesuatu yang membuat dia masuk neraka. Takdir neraka, jarak dia dengan neraka tinggal 1 jengkal. Kemudian takdir dia masuk surga datanglah, maka jadilah dia ahli surga. Tidak bisa kita kemudian menghitung-hitung, wah ini amal saya banyak, nanti saya selamat. Orang itu amalnya sedikit, pasti celaka. Tidak bisa. Yang ada hanyalah tanda-tandanya saja.
tanda-tanda selamat dan tanda-tanda celaka. Kemudian orang yang ketiga, wa nadhirun lil waqti la yastahilu bisawabik wala bil awaqib. Orang yang tidak disibukkan mempersoalkan bagaimana takdir dulu pada zaman azalinya dan bagaimana akhir hidup nanti. Dia tidak mikir itu wis ketuan Gusti Allah, ora melu-melu. Yang dilakukan apa? Dia hanya melihat kesempatan yang diberikan oleh Allah. Nadhirun lil waqti. Dia tidak disibukkan la yastahilu bisawabik wala bil awaqib. Tidak disibukkan mempersoalkan takdir, tidak disibukkan akhir hayat seperti apa. Namun disibukkan melakukan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wis kabeh tintakne Gusti Allah nyapu kok dadak dipikir. Kok dadak diurus. Jenenge iku buang-buang waktu, buang-buang tenaga. Tidak ada gunanya. Sehingga kita sibuk dengan melakukan apa yang diwajibkan Allah pada kita. Kewajiban kita apa? Beribadah. Ya sudah, sibukkan dengan itu. Entah nanti hasilnya bagaimana, ya tetap kita kembalikan pada Allah. Ini orang yang ketiga. Tidak melihat permulaannya dulu waktu azali seperti apa, dan tidak melihat akhirnya nanti bagaimana. Bi annal arif ini gini, khairi adai makli babi min hukmil waqti alimun bi annal arif ibnu waqtihi. Orang yang makrifat pada Allah itu disibukkan untuk mengisi waktu yang diberikan. Karena waktu yang sudah lewat tidak akan bisa kembali, waktu yang akan datang belum tentu dijumpai. Dia sibuk berkarya di waktu yang dimiliki. Melakukan yang terbesar, melakukan yang luar biasa. Kemudian walayah tam bimadin wala mustaqbalin. Dia tidak akan takut, tidak akan susah khawatir dengan apa yang sudah terjadi, apa yang akan terjadi, dan tidak susah dengan apa yang sudah terjadi. Wis ndak mikir, nyapo. Wis ya wis sing ngurung yo ora ngerti. Nyapo dipikir, sementing saiki ya saiki. Nglumpukne duit sing akeh gen kenek tinggi sangu tuwek tibake ra teko tuwek. Ya dah, ya. Mesir mangan enak wae man. Misale omong ngoten lho, penak emong nggih. Sama dengan itu sudah, sekarang senanti. Jatah nek dewi. Yang keempat, wanadhirun lillah. Yang keempat ini wanadhirun lillahi wahdah. Orang yang hanya memandang Allah Subhanahu wa taala. Di ilmihi binal madi wal mustaqbal wal hal mutaqallabuna fi qabdatihi mutasarrafuna fi hukmihi. Yang dilihat hanyalah Allah karena setiap waktu semuanya dalam genggaman Allah, dalam kuasanya Allah. Dia hanya sibuk dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang perlu kita pahami tentang masalah kehidupan, tentang takdir Allah kepada kita, tentang apa yang harus kita lakukan dalam hidup. Terus berkarya, terus melakukan yang terbaik, terus menjadi orang yang istimewa sampai dengan ajal menjemput kita. Jadilah orang yang terbaik dari sekian yang terbaik. Khairun nas anfa'um linnas, baik-baik manusia yang bermanfaat bagi manusia yang lainnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan hidayah dan taufiknya kepada kita semua sehingga terus istiqomah dalam menjalankan ketaatan padanya sampai dengan akhir hayat kita. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.